Tom Wolf menoleh sedikit kaku, dan melihat dua anak yang tidak bersalah. Dua pasang mata berair menatapnya. Bahkan jika ada ketidakpuasan dan kebencian di hatinya untuk sementara waktu, Tom Wolf malu untuk merawat kedua anak ini. Apa yang Tuan katakan? Jangan khawatir tentang anak-anak. Mereka adalah sekelompok anak kecil yang tidak tahu langit dan bumi. Pukul saja mereka. Memikirkan hal ini, serigala makam akan melangkah maju dengan tulang di mulutnya. Sebelum memukul dua bocah kecil ini, dia harus berdebat dengan mereka. Tulang ini benar-benar harum. Biarkan Anda menjilatnya. Itu pasti lebih dari yang bisa saya tanggung. Namun, Tom Wolf melebih-lebihkan keberanian kedua gadis kecil ini. Pada saat dia bangun, kedua gadis kecil itu melarikan diri tanpa jejak seolah-olah mereka sedang berlari untuk hidup mereka. Tom Wolf bodoh untuk sementara waktu, dan terus berbicara di dalam hatinya. Tuan berkata bahwa semakin kamu tidak tahan, semakin kamu harus membujuknya, sehingga ketika dia jatuh, dia akan jatuh lebih keras. Tuan, aku terlalu malas untuk peduli pada kalian berdua bayi kecil. Dengan tulang di mulutnya, serigala makam tidak berniat menikmatinya di sini, dan hanya berkeliaran. Selama periode itu, meskipun beberapa orang sedikit ingin tahu tentang serigala makam, tetap saja tidak ada tindakan lagi. Karena ketika mereka mendekati makam serigala, mereka melihat baju zirah dari kuil penguasa cahaya tertulis di atasnya. Jelas, hal seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka sentuh dengan santai. Berkelana sepanjang jalan, serigala makam bisa dikatakan tidak berbuah. Meskipun serigala makam juga tahu bahwa Qin Yichen hanya ingin memberinya ruang untuk menyendiri, tetapi jelas bukan hal yang baik untuk kembali dengan tangan kosong. Sambil ragu-ragu, serigala makam tiba-tiba menjadi berbulu. Itu adalah aura yang membuat semuanya terasa menakutkan. Namun Tom Wolf tidak berani lagi melihat sekeliling, karena takut tindakannya akan menarik perhatian pria itu. Berbaring di tanah dengan tulang di mulutnya, dia sepertinya tidak memperhatikan apapun. Apakah ada sesuatu di sini, tuanku? Mungkinkah aku salah? Mungkin, ayo pergi. Setelah itu, keduanya pergi. Serigala makam masih tergeletak di tanah, dan tulang di mulutnya telah memecahkan celah. Itu adalah serigala makam ketika tekanan mencapai puncaknya, dan itu hancur tanpa sadar. Saat suasana di sekitarnya berangsur-angsur menghilang, serigala makam tiba-tiba memantul dari tanah, dan dia harus kembali dan memberitahu Qin Yichen berita itu. Ada orang yang lebih kuat di kota ini. Tuan kota Liancheng memiliki motif tersembunyi. Serigala makam baru saja pergi. Dan saat berikutnya, keduanya bola-balik, melihat ke kiri dan ke kanan, dan tidak ada jejak lain yang tersisa. Tuanku, saya seharusnya tidak merasa salah. Reaksi orang ini sangat cepat. Yang lain tersenyum dan melihat tulang-tulang yang patah di tanah. Terkadang apa yang kamu rasakan belum tentu seseorang. Ayo pergi, ikuti aku ke perkemahan Lord of Lights Temple untuk melihat. Itu juga dianggap sudah dipahami sebelumnya. Saat serigala makam melarikan diri dan kembali ke kamp, dia langsung pergi ke tenda Qin Yichen ketika dia marah. Tuan tidak baik. Tuan kota Liancheng memiliki motif tersembunyi. Ada keberadaan yang sangat kuat di kota. Tuan, ayo cepat. Hati-hati dia membunuhnya. Qin Yichen mengangkat alisnya sedikit dan meletakkan tinta di tangannya. Membuka tangannya, langsung memeriksa memori Tom Wolf sebelumnya. Menamparkan tubuh Tom Wolf. Dan segera, Tom Wolf berubah menjadi pria parubaya yang reyot. Saat Qin Yichen menghancurkan energi spiritual ke dalam tubuh serigala makam, bau di tubuhnya juga berubah. Setelah menyelesaikan semua tindakan pencegahan, Qin Yichen berkata melalui transmisi suara. Kamu harus memahami kebenaran bermain keras untuk ditangkap. Kamu tidak boleh pergi pertama kali. Dan kedua, bahkan jika kamu seekor anjing, kamu tidak boleh membuang tulangmu. Poin terakhir, lihat betapa takutnya kamu. Kamu bahkan lupa tentang transmisi suara? Atau apakah metode transmisi suara kuil Dewa Cahaya tidak berfungsi dengan baik? Tom Wolf mendengar ini dan menyadari bahwa dia telah melakukan begitu banyak kesalahan dalam kepanikan. Dan berlutut dengan cepat. Tuan, saya salah. Qin Yichen melambaikan tangannya. Tidak apa-apa, ingat saja lain kali. Datang dan poles tinta untukku. Setelah dia selesai berbicara, Qin Yichen duduk kembali ke kursinya. Serigala makam dengan cepat bangkit dan dengan hati-hati memoles tinta. Qin Yichen melihat gulungan kulit domba di atas meja. Meskipun kosong, di mata Qin Yichen, itu adalah pertemuan gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya. Hanya ketika pena diangkat mereka akan dibekukan. Mengapa seorang pria kuat yang membuat Tom Wolf panik tiba-tiba muncul di kota pemurnian Beiyun? Dan dari ingatan serigala makam, tidak banyak petunjuk yang bisa ditemukan. Satu-satunya yang bisa dipastikan adalah kedua orang ini tidak muncul secara terang-terangan di kota terapung. Dan mereka juga melakukan penyamaran. Jika tidak, mereka harus berbicara secara langsung, daripada tidak mengatakan apa-apa dalam perspektif serigala makam. Karena itu, tujuan orang-orang ini sebenarnya sangat tidak jelas. Qin Yichen merasa perlu untuk menguji dengan mereka. Tetapi apakah ada kesempatan untuk menguji semuanya tergantung pada nasib? Berhenti.
Teguran Matt datang dari luar kamp. Ini adalah perkemahan kuil penguasa cahaya. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Matt menatap dua orang di depannya. Tiba-tiba, dia merasakan napas aneh mengalir di tubuhnya. Dia akan mengunci napas ini dan menganalisisnya. Pesona. Dua wanita di depan mereka hanya ingin berjalan melewati Matt, seperti yang mereka lakukan di bawah orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya. Suara Matt menginterupsi mereka berdua. Wanita itu mengangkat kepalanya dan menatap Matt di depannya, dengan sedikit warna merah jambu di matanya. Tuan, Anda memiliki banyak orang. Biarkan kami pergi. Kami tidak tahu di mana tempat ini. Hati Matt sedikit tenggelam, dan dia segera melapor ke Qin Yichen. Tuan Cahaya, hal yang rumit datang dari luar. Karisma, Mei Yin, dan pemeriksaan jiwa diaktifkan pada saat yang sama. Qin Yichen mendengar suara Matt di luar dan meletakkan pena di tangannya. Karena itu adalah kecantikan yang datang dari jauh. Bagaimana kamu bisa kendur? Makam kecil. Pergi dan pimpin jalan untuk kedua gadis itu dan biarkan mereka masuk. Qin Yichen telah berbicara, dan Matt tidak perlu menghentikannya. Hanya saja ketika wanita yang memimpin memandang Matt, ada sedikit lebih banyak penghinaan di matanya. Seolah-olah mengatakan, lihat. Tuanmu adalah mainanku, dan kamu menghentikannya. Itu tidak akan berpengaruh. Matt secara alami melihat pikiran wanita itu dan mencibir dalam hatinya. Hanya bercanda, sejauh menyangkut metode sampah Anda. Catatan yang ditinggalkan Lord Guangzhou di Pavilion Sutra Tibet jauh lebih baik daripada milik Anda. Matt sama sekali tidak khawatir tentang keselamatan Qin Yichen. Setidaknya dalam hati Matt, Lord of Light memiliki informasi dasar dari pihak lain, dan dia tidak pernah dikalahkan. Jika tidak, ada beberapa kegagalan. Biarkan saja kalian berdua masuk dan rasakan apa adanya. Keputusasaan yang seharusnya kalian miliki saat menghadapi Lord of Light. Ini adalah kesadaran yang harus dimiliki seseorang ketika menghadapi dewa.